Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Asrorudin TV. Oke teman-teman ya, di video kali ini saya mau membahas tuntas yaitu apa sih aplikasi Akulaku. Jadi kemungkinan video ini akan berdurasi panjang. Jadi saya sarankan buat kalian yang membutuhkan informasi, nanti kalian tinggal lihat menit berikutnya ya. Kayak misalkan menit pertama, menit kedua, menit ketiga, dan selanjutnya ya. Kalian bisa lihat di deskripsi. Jadi yang mau saya bahas, pertama, apa sih itu aplikasi Akulaku? Itu pertama. Dan yang kedua, seperti apa kalian kalau mau daftar Akulaku agar di ACC? Itu poin kedua. Poin ketiga, apa itu limit kredit dan kegunaannya? Dan juga di situ ada menu pinjaman ya. Jadi saya akan membahas apa itu menu pinjaman dan kegunaannya. Dan di situ juga ada menu dana cicil. Jadi seperti apa cara pengaktifan dana cicil dan fungsi-fungsi dana cicil. Nah, selain itu saya juga mau membahas poin yaitu apa sih resiko ketika kita punya tagihan di aplikasi ini ataupun aplikasi Akulaku. Apa sih dampaknya ketika kita telat bayar dan kemungkinan galbay dan gak bayar, itu akan saya bahas juga. Terus Akulaku disalahgunakan, apa yang harus kita lakukan dan apa resiko dan dampaknya, ini juga akan saya bahas. Dan cara tutup akun Akulaku di sini juga akan saya bahas. Dan yang terakhir mungkin kalau sempat akan saya bahas yaitu pesanan tidak sampai ataupun tidak sesuai ya. Oke, jadi mohon disimak teman-teman ya. Jadi untuk kalian, nanti di deskripsi saya akan cantumkan judul-judulnya, misalkan apa itu aplikasi Akulaku dan cara daftar Akulaku, dan tentang limit, dan tentang menu pinjaman, tentang dana cicil, dan resiko telat bayar. Itu semuanya akan saya cantumkan di deskripsi menit keberapa aja. Jadi kalian bisa lihat deskripsi dan kalian bisa menycroll bisa langsung memilih mau di menit berapa yang kalian butuhkan ya, judul yang kalian butuhkan. Oke, pertama apa sih aplikasi Akulaku? Nah, kita masuk dulu ke aplikasi Akulaku teman-teman ya. Saya buka terlebih dahulu aplikasi Akulaku. Nah, jadi kalau misalkan ada yang salah mohon dikoreksi ya teman-teman ya. Kita sharing aja di sini. Nah, aplikasi Akulaku ini adalah aplikasi yang dia itu digital juga teman-teman ya, seperti kartu kredit, cuma bedanya ini aplikasi. Kenapa saya bilang seperti kartu kredit? Karena ini ada saldonya yaitu limit kredit ya. Jadi Akulaku ini kita di sini bisa kredit handphone, kredit TV, dan lain-lain kebutuhan rumah tangga ataupun kebutuhan kalian. Bisa kredit, bisa beli cash, dan juga kalian di sini bisa pinjam uang di dana cicil, bisa pinjam uang di pinjaman. Seperti itu teman-teman ya. Itu aplikasi Akulaku ya. Intinya ini adalah aplikasi digital tanpa kartu ya. Jadi kalian cukup kalau misalkan mau daftar agar kalian di ACC, kalian saya sarankan menggunakan link ataupun kode referral teman kalian. Kalau misalkan kalian mau daftar, kalian juga bisa menggunakan link terbaik dari saya, karena yang daftar menggunakan link terbaik saya di Akulaku itu udah 100.000 orang berhasil daftar teman-teman ya. Dan linknya sudah saya taruh di deskripsi untuk kalian yang mau daftar aplikasi Akulaku. Dan ingat, untuk daftar aplikasi Akulaku itu kalian harus benar-benar selfie, paling penting itu harus backgroundnya ataupun pencahayaannya itu harus benar-benar bagus dan juga nggak buram gitu. Dan juga ketika foto KTP itu juga wajib bagus teman-teman ya, harus bening, harus jelas, karena itu akan mempengaruhi kalian gagalnya di ACC oleh Akulaku. Dan berikutnya kalian tinggal mengikuti kayak misalkan gaji atau kalian kerja di mana gitu, seperti itu teman-teman. Nah, tidak sampai di situ aja teman-teman ya. Kita walaupun sudah di ACC itu banyak sekali hal-hal yang harus diketahui. Nah, seperti tadi pembahasan berikutnya seperti ini. Nah, kita lari ke limit kredit.
Nah, seperti di layar ini teman-teman ya. Aku cicil limit tersedia. Di sini limit saya totalnya itu Rp4.798.900. Jadi apa sih limit kredit? Limit kredit ini adalah suatu saldo yang diberikan oleh pihak Akulaku kepada pengguna Akulaku yang sudah di ACC terdaftar di Akulaku. Dan limit kredit ini yang seperti saya bilang tadi, ini hanya saldo. Ketika kita tidak ada pemakaian, maka kita tidak akan ada hutang, akan ada tagihan, dan tidak akan ada masalah. Karena banyak sekali di komen-komen sebelumnya, "Bang, saya udah mengajukan limit kredit, kok tiba-tiba langsung dapat 5 juta gitu. Padahal saya belum make gitu." Nah, itu baru saldo teman-teman ya. Jadi nggak usah khawatir, kalau kalian nggak make itu nggak masalah ya. Nggak masalah. Tapi ketika limit kredit ini kalian pakai, maka itu akan ada tagihan yang harus dibayarkan sesuai perjanjian yang sudah tertera di situ. Jadi limit kredit ini kegunaannya hanya untuk belanja kredit ya. Misalkan kalian mau kredit handphone, TV, kulkas, AC, baju, dan lain-lain. Itu menggunakan limit kredit. Dan ini saldonya dikasih sebesar ini. Dan untuk limit kredit itu beraneka ragam. Jadi ini akun saya tidak bisa dijadikan acuan ataupun patokan teman-teman ya. Tergantung kalian di ACC-nya seperti apa. Ada yang 20 juta, ada yang 10 juta, ada yang 15 juta, ada yang 5 juta, ada yang di bawah 2 juta, bahkan ada yang 200 ribu. Ya, mungkin biasanya itu kurang lengkap data ya teman-teman ya. Itu yang pertama. Dan misalkan limit kredit, "Bang, saya sudah mendapatkan limit kredit, tapi kok nggak bisa dipakai?" Oke. Teman-teman, saya kasih tahu tentang pemakaian limit kredit, mayoritas 98% itu tidak bisa langsung digunakan walaupun kita sudah dikasih saldo di menu kita udah muncul ya. Karena pada dasarnya Akulaku itu emang jangka panjang dan harus dirawat. Gimana sih Bang cara step by stepnya agar limit kredit saya bisa digunakan? Gampang. Pertama, saran saya, kalian pertama daftar ketika mendapatkan limit kredit, kalian nggak apa-apa langsung coba. Misalkan kalian mau kredit handphone, kalau nggak bisa, kalian coba kredit pulsa yang nominal paling kecil untuk mencoba ataupun untuk pancingan. Jadi kalian bisa beli pulsa yang 5.000 atau 10.000 dan pembayarannya menggunakan limit kredit. Contohnya seperti ini. Ini hanya contoh. Kita masuk ke menu pulsa, lalu kita di sini nomor handphone ya udah kita masukkan dan kita coba klik paling kecil 5.000. Nah, di sini kalau misalkan limit kredit bisa membayar pulsa yang sebesar 5.000, dia aku cicilnya di sini harusnya bisa tombol merah, teman-teman ya. Nah, karena ini nggak bisa, ini berarti belum bisa menggunakan limit kredit. Itu hanya contoh. Dan punya saya ini kenapa nggak bisa menggunakannya? Karena saya ada tagihan ya, bukan karena saya pengguna baru. Oke, kita back lagi. Jadi untuk kalian, kalau misalkan kalian bisa kredit pulsa 5.000, itu kalian dicoba kredit. Ya, nanti kalian bayar langsung di esok harinya dan kalian bisa mencobanya lagi. Pokoknya step by stepnya seperti itu teman-teman ya. Jadi kalian perlu mencoba gitu ya, perlu mencoba. Apabila misalkan Bang saya 5.000 aja nggak bisa, berarti kalian harus dipancing dengan sistem pembelian cash. Bisa pulsa sesuai kebutuhan, bisa beli bisa beli token listrik sesuai kebutuhan, mungkin bisa beli barang-barang suatu produk di Akulaku sesuai kebutuhan juga, pembeliannya menggunakan cash. Jadi step by stepnya seperti itu teman-teman ya. Pasti suatu saat akan bisa ya, nggak usah khawatir, pasti bisa ya. Jadi bukan berarti kalian setelah daftar nggak bisa kalian nyerah gitu aja, itu salah ya. Emang Akulaku itu seperti ini, harus dipancing. Itu mengenai limit kredit ya. Nah, sekarang kita masuk ke menu pinjaman dan juga dana cicil. Saya bahas itu sekarang. Oke teman-teman ya, seperti di layar ini, di sini ada menu pinjaman, yaitu pinjaman biasa, dan di sini ada dana cicil. Dan di sini sudah seperti di layar ya. Kalau yang pinjaman itu pinjaman sampai 90 hari tenornya ya. Dan pinjaman bisa maksimal 3 juta. Dan untuk dana cicil di sini pinjaman tenornya bisa sampai 12 bulan maksimal. Dan pinjaman maksimal paling besar bisa digunakan 15 juta. Oke, saya bahas dulu di sini. Teman-teman, di sini saya bahas pinjaman. Pinjaman ini menu maksimal kalau akun kita pengguna lama dan benar-benar kita itu punya riwayat
rating yang sangat baik ataupun kredit point yang sangat baik di Akulaku, itu bisa aja kita mendapatkan saldo ataupun menu pinjaman itu 3 juta dan tenor 90 hari. Tapi pada nyatanya 85% di menu pinjaman ini kebanyakan paling besar itu ada yang 1.300.000, ada yang cuma 500.000, ada yang 2 juta. Intinya ini beraneka ragam, tergantung akun kita masing-masing. Dan untuk tenor 90 hari, ini kadang juga ada yang cuma 15 hari, ada yang 22 hari, ada yang 30 hari. Dan yang saya alamin di akun saya itu maksimal kebanyakan baru 22 hari dan 15 hari. Kalau sampai 90 hari, di menu pinjaman ini belum ada. Dan apa sih menu pinjaman ini? Menu pinjaman ini adalah berbasis saldo hanya untuk pinjaman. Untuk pinjaman teman-teman ya. Dan di sini kita harus menggunakan nomor rekening atas nama yang terdaftar di Akulaku. Itu namanya pinjaman. Yang kedua, dana cicil. Apa sih dana cicil? Dana cicil nggak jauh berbeda dengan pinjaman. Di sini kita dikasih tenor maksimal 12 bulan dan juga nominal saldo yang akan kita dapat 15 juta apabila kita itu pengguna lama ya. Pengguna lama, terus riwayat kita bagus, kredit poin kita bagus di Akulaku, itu bisa saja kita dapatkan. Tapi pada nyatanya kebanyakan di sini jarang sekali 12 bulan. Memang ada tapi jarang. Ada yang cuma 9 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang 3 bulan. Saya untuk saat ini dana cicil saya hanya bisa digunakan maksimal 3 bulan. Dan untuk pinjaman, betul maksimal ini 15 juta kalau kredit poin kalian bagus. Tapi pada nyatanya kebanyakan sekarang itu paling dapat 3 juta, 5 juta, 7 juta, 9 juta dan lain-lain. Dan untuk saat ini saya kalau nggak salah baru bisa menggunakan 3 juta teman-teman. Kayak gitu. Dan Bang, gimana cara menggunakan dana cicil? Kok setiap saya klik muncul minta BPJS Ketenagakerjaan? Ada juga yang Bang, setiap saya klik dana cicil suruh belanja ataupun suruh melakukan pembelian cash. Nah, seperti ini contohnya teman-teman ya. Sebelumnya punya saya itu bisa karena ada tagihan, emang Akulaku seperti ini. Kalau ada tagihan dia biasanya kita nggak bisa, jadi harus bayar dulu ya. Nah, jadi untuk mengaktifkan dana cicil itu butuh proses panjang. Ya seperti yang saya bahas awal, Akulaku itu butuh dirawat. Dia itu bukan aplikasi pinjaman kayak Kredipo ya. Kalau Kredipo kalian pinjem dapat limit, itu udah pasti kalian pinjem di ACC, mayoritas ya, itu 95%. Tapi kalau Akulaku jauh banget seperti itu. Nah, dana cicil ini bisa diaktifkan ketika akun Akulaku ataupun pengembang Akulaku menilai ataupun melihat akun kita banyak transaksi, terus punya riwayat bagus di kredit, ataupun kita pernah pinjem bayarnya juga tepat waktu, dan sering belanja lah intinya. Dan itu pasti akan bisa dibuka ya. Dan untuk nominalnya dan maksimal tenornya seperti yang saya jelaskan tadi beraneka ragam gitu teman-teman. Dan di sini saya diminta lengkapi data atau belanja sekarang ya. Karena saya ada tagihan, maka di sini saya nggak bakalan bisa. Jadi untuk kalian kalau misalkan belum lengkap datanya, kalian lengkapi dulu, dan berikutnya selanjutnya kalian itu ya tinggal step by stepnya belanja cash gitu, atau pembelian menggunakan limit kredit dari hal kecil, contohnya dari pulsa ataupun pembelian handphone dan lain-lain. Intinya pasti akan kebuka, harus dirawat ya. Itulah menu dana cicil dan juga menu pinjaman. Jadi kalau misalkan ada yang salah, tolong dikoreksi aja di kolom komentar. Kita bisa sharing di sini teman-teman ya. Sebetulnya ini video udah saya bahas semua sih ya, cuma karena ini saya mau bahas sedetail mungkin sesuai sepengetahuan saya ya. Karena saya menggunakan Akulaku juga cukup lama. Nah, setelah itu saya di sini mau bahas apa sih resiko telat bayar tagihan Akulaku. Nah, ini dia. Di sini saya kebetulan punya tagihan teman-teman ya, seperti di sini punya tagihan Rp1.911.300 ya. Ya ini tagihan dari berbagai macam, dari limit kredit, dari pinjaman gitu ya. Ini totalnya segini pokoknya. Dan kalau mau pelunasan cepat, saya tinggal klik pelunasan cepat ya. Jadi kalian kalau misalkan menunya kayak gini, tinggal kalau mau melunasi cepat sebelum jatuh tempo, kalian tinggal klik aja pelunasan cepat. Nah di sini tanggal pembayaran tagihan yaitu 25 Januari. Ya lumayan lama lah ya. Bentar lagi sih kayak gitu teman-teman ya. Jadi apa sih Bang resiko kita telat sehari tidak bayar Akulaku? Sehari itu
kita udah pasti akan ditelepon oleh CS Aku Laku diingatkan untuk membayar. Itu biasanya hari pertama. Hari kedua biasanya itu debt collector. CS Aku Lakunya iya dari kantor, debt collectornya iya. Kayak gitu teman-teman ya. Dan apabila kalian telat sampai 5 hari, seminggu, 2 minggu, apalagi kalian itu nggak ada kabar ataupun handphone kalian dimatikan, itu bukan solusi yang terbaik. Kenapa? Karena semakin tidak ada respon dari kalian, maka si pihak Aku Laku ataupun debt collector, jadi si CS Aku Laku itu akan kasih nomor-nomor yang pernah mereka salin. Jadi kalian kan daftar Aku Laku kan mengizinkan kontak. Karena kalau tidak mengizinkan kontak kan nggak bisa ya. Emang harus mengizinkan kontak. Nah kontak itu kan disalin ataupun disadap oleh pihak Aku Laku. Nanti nomor-nomor yang sering komunikasi sama kalian, nomor-nomor handphone yang ada di kontak kalian, itu sudah ada datanya di CS Aku Laku ataupun di pengembang Aku Laku. Nanti data itu akan diserahkan ke orang lapangan, yaitu debt collector. Nah dari debt collector itulah nanti semua orang akan di WhatsApp ataupun di SMS ataupun dihubungi untuk mencari informasi keberadaan kalian dan menjelaskan tentang pinjaman ataupun tunggakan kalian yang belum dibayar. Itu resikonya teman-teman ya. Solusinya apa? Ya nggak ada solusi. Kalau kalian mau galbay tidak bayar, yang penting satu, kalian tuh kuat mental. Kuat mental. Untuk secara hukum, kalau kita tidak bayar pinjaman online itu sebetulnya hanya perdata aja teman-teman ya, nggak ada yang namanya masuk sel. Itu saya belum pernah dengar dan emang nggak ada untuk saat ini ya, hanya perdata. Apa sih perdata? Perdata itu kalian akan di blacklist di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jadi OJK ini yang akan memblacklist data kalian. Apa sih dampaknya? Dampaknya kalau kalian di blacklist dari OJK, ketika kalian mau kredit motor, kredit mobil, kredit rumah, kredit dan pokoknya yang sistem kredit itu pasti akan dipersulit karena kalian sudah di blacklist oleh OJK. Seperti itu. Sebetulnya sih banyak orang yang mengabaikan hal kayak gitu. Cuma yang pertama itu yang ditakutkan orang-orang yang galbay ataupun telat bayar, mereka itu malu. Ya itulah yang kata saya tadi, harus kuat mental. Dimana karena saudara kalian, teman kalian itu akan ya bisa dibilang diteror gitu teman-teman ya, untuk mencari keberadaan kalian. Dan itu pun mereka akan menjelaskan perihal masalah kalian. Jadi harus kuat mental, disitulah ya. Kalau kalian kuat mental ya nggak masalah, nggak bayar gitu ya. Itulah, jadi emang resikonya seperti itu. Solusinya yang harus kuat mental gitu, kalau emang kalian nggak mau bayar gitu. Tapi yang namanya hutang ya emang harus bayar ya, kayak gitu teman-teman ya. Semuanya balik lagi ke diri kalian masing-masing, itu hak kalian mau seperti apa ya. Dan berikutnya, Aku Laku disalahgunakan. Nah, saya mau tanya sama kalian, Aku Laku kalian disalahgunakannya karena apa dulu? Kalau karena kesalahan kalian sendiri, kelalaian kalian sendiri, solusinya harus bayar. Contohnya, kalian ada yang nelpon, dia mengaku atas nama CS Aku Laku, ya. Terus dia minta kode OTP. Kode OTP itu saya jelaskan sedikit, sudah jelas banget, tidak boleh diberikan ke siapapun meskipun itu pekerja Aku Laku semisalnya. Kode OTP itu sangat rahasia dan itu hanya untuk diri kita sendiri yang punya akun. Jadi banyak sekali orang yang tertipu, akun Aku Lakunya disalahgunakan karena mengasih kode OTP ke pihak penipuan. Ya, mungkin karena pengalamannya awam yang mempunyai Aku Laku, ya percaya aja. Kebanyakan sih yang diiming-iming hadiah, mendapatkan poin gitu. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi mereka percaya, terus si penipu menelponnya, tolong Bu, kirim kode hadiah untuk pengklaman. Padahal itu kode OTP gitu yang nggak boleh diberikan kepada mereka. Ketika kalian memberikannya, itu mereka akan memasukkannya dan akan buka akun Aku Laku kalian di handphone mereka ataupun di komputer mereka. Mereka akan login dan mereka akan ganti kata sandi. Maka dari situ kamu akan kesulitan. Dan disitulah terjadi limit ataupun saldo kalian disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab ataupun oleh penipu. Kayak gitu. Itu namanya kelalaian konsumen. Ya, jadi mohon disimak dulu nih, jangan emosi dulu nih kalau soal disalahgunakan. Karena emang nyesek banget. Saya juga pernah ngalamin ya. Alhamdulillah cuma 100.000 itu pernah disalahgunakan oleh orang lain. Tapi itu bisa saya bagikan pengalaman saya untuk kalian juga.
Dan ada juga karena kode OTP kan udah banyak yang tahu bahwa nggak boleh dikasih. Ada juga yang penipu itu ngirim link phishing ataupun link untuk nge-backup data kalian. Jadi misalkan penipu itu mengiming-iming kalian hadiah dan kalian dikirimkan link via WhatsApp atau SMS. Ketika kalian buka dan login, itu udah otomatis kata sandi kalian dan akun kalian diambil alih oleh mereka. Ya. Jadi tolong kalau ada yang seperti itu minta kode OTP ataupun kalian suruh login di link oleh orang lain, itu jangan mau. Yang resmi itu Aku Laku, ya buka di aplikasi Aku Laku. Dan nomor Aku Laku yang resmi itu hanya di sini. Di sini teman-teman. Nah, ini nomornya. Ini nomor resmi Aku Laku. Kalian kalau mau menghubungi Aku Laku cukup ke sini, yaitu 1500920. Ini resmi. Selain ini nggak ada yang resmi teman-teman ya, kecuali mungkin nomor debt collector ataupun nomor penipu. Jadi untuk kalian mohon hati-hati aja ya, kayak gitu. Dan apa sih bang solusinya? Jadi solusinya sih gini bang, susah sih ya kalau itu karena kelalaian. Kecuali kita benar-benar dihack, kita tidak login di link phishing yang seperti saya bilang tadi. Kita tidak kasih kode OTP, tapi kok akun kita ada yang make. Nah, itu bisa diurus. Kita telepon CS Aku Lakunya. Saya sih di video sebelumnya juga udah pernah bahas kayak gini gitu ya. Kalian tinggal hubungi CS Aku Lakunya, nanti kalian akan dipandu. Kayak gitu teman-teman ya. Dan itu bisa diurus, tagihannya bisa dinolkan oleh pihak Aku Laku. Itu kalau misalkan disalahgunakan karena benar-benar di hacker ya. Tanpa kasih OTP ataupun kalian tanpa login ke link phishing ya. Tapi kalau karena kelalaian itu susah. Apa sih solusinya? Solusinya yang pernah saya bahas, kalau mau nih, kalau kalian mau kuat mental ya, kalian lapor ke pihak kepolisian, biar dapat pencerahan dari pihak kepolisian, dan untuk jaga-jaga juga, jadi kalian punya surat laporan sama pihak kepolisian, jadi kalian minta surat laporan aja nggak apa-apa. Terus kalian juga punya bukti udah laporan selfie sama polisi. Jadi ketika, pasti kalian kalau ngadu ke Aku Laku, mereka emang tidak mau tahu menau, gitu teman-teman ya. Tidak akan tahu menau, pasti itu kelalaian kamu, itu urusan kamu gitu ya. Jadi intinya seperti itu aja teman-teman ya. Saya sarankan kalian lapor ke pihak berwajib untuk membuat laporan. Jadi setelah itu kalian mau bayar atau tidak itu urusan kalian. Yang pasti kalau misalkan kalian nggak bayar ya paling diteror selama 3 bulan 6 bulan biasanya. Kalau misalkan ada debt collector ke rumah, kalian santai aja ya. Kalian bilang aja bahwa kalian ini adalah korban dan kalian sudah melapor. Nah, biasanya pihak debt collector itu juga sama, tidak ingin tahu menau ya. Intinya itu akun kalian dan kalian harus bayar. Jadi intinya kalian harus kuat mental. Kalau emang nggak mau bayar ya udah gitu. Karena dari penagihan itu nggak boleh yang namanya ada pemaksaan ya. Apalagi kalian hanya korban penipuan ya, ataupun korban penyalahgunaan akun. Nggak usah takut. Yang penting kalian itu punya mental aja ya. Ya kalian kalau misalkan di rumah kalian kan bisa ngehubungin saudara kalian, RT, dan kalian bilang perihalnya bahwa kalian tuh korban aplikasi ataupun akun yang disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Seperti itu. Dan berikutnya yaitu cara tutup akun aplikasi Aku Laku. Nah, di sini banyak sekali yang udah daftar tapi pengen tutup. Sebetulnya Aku Laku itu aman teman-teman ya. Yang penting yaitu tadi yang kata saya, kalian itu nggak boleh kasih kode OTP ataupun masuk login menggunakan link-link phishing yang dikasih orang yang tidak dikenal ya. Kayak misalkan ada yang telepon terus kalian suruh login di situ. Itu hati-hati ya. Walaupun si penipu itu tahu data kita jangan sampai kasih. Karena emang penipu biasanya udah dapat bocoran data-data kita seperti itu teman-teman ya. Nah, Bang, gimana sih cara tutup akun aplikasi Aku Laku? Jadi untuk kalian yang udah daftar aplikasi Aku Laku, terus nggak mau pakai lagi, saya saranin biar aman, jangan di uninstall, tapi ditutup. Kalau udah ditutup, mau kalian uninstall APK-nya di handphone kalian, ataupun mau langsung hapus, itu nggak masalah. Kalian cuma menghapus ataupun uninstall di handphone, tapi nggak ditutup. Itu ngeri juga gitu ya. Itu ngeri juga. Jadi saran saya, kalian tutup akun, caranya kalian telepon ke CS Aku Laku, yaitu nomornya yang tadi 1500920. Di situ kalian bilang bahwa saya ingin tutup akun aplikasi Aku Laku. Nanti di situ biasalah ada pertanyaan, kalian ngobrol-ngobrol aja. Intinya kalian sudah tidak ingin menggunakannya lagi dan biar aman kalian ingin tutup akun.
kayak gitu. Nanti kalian biasanya diminta email teman-teman ya, diminta email oleh pihak Aku Laku, kalian kirim email kalian, nanti kalian akan dapat email dari pihak Aku Laku step by stepnya. Biasanya kalian itu suruh ngirim foto KTP, berkas-berkas kalian lah, nggak masalah ya. Selama itu email dari Aku Laku resmi, itu bukan penipuan. Kalian ikutin aja ya, seperti itu. Kalau kalian tidak ingin telepon, kalau misalkan kalian aplikasinya sudah ada menu seperti di handphone saya ini, di layar ini, kalian cukup hubungi ini teman-teman. Cukup hubungi CS Live Chat. Nah, Live Chat ini di sini ada operatornya juga ya, di mana kita bisa keluhan apa aja bisa kita tanyakan di Live Chat ini tanpa memakan pulsa ya. Kalau telepon kan udah pasti tuh butuh pulsa banyak. Kalau ini enggak teman-teman ya. Jadi untuk kalian yang udah ada menu ini, silahkan kalian tinggal live chat, nggak usah telepon. Tapi kalau nggak ada menu ini, mau nggak mau kalian harus telepon. Intinya cara tutup akun itu sangat mudah. Tinggal kalian hubungi CS Aku Lakunya, mau lewat telepon ataupun CS ataupun lewat live chat, itu nggak masalah. Seperti itu teman-teman ya. Dan berikutnya tinggal kalian ikuti step by stepnya. Dan setelah itu ketika berhasil, biasanya butuh seminggu atau 2 minggu ada notifikasi dari email, itu bisa kalian hapus aja ya. Dan yang terakhir tentang satu lagi, kita tutup akun itu di mana kita tidak boleh ada tagihan ya. Intinya akun kita benar-benar dalam kondisi tidak ada tagihan sedikit pun ya, itu bisa ditutup. Tapi kalau ada tagihan itu nggak bisa ditutup, jadi tagihannya harus dilunasi dulu, seperti itu teman-teman. Dan yang terakhir, pesanan. Oke, banyak sekali yang pesan barang di Aku Laku ya, yang ngeluh katanya barang datang gak sesuai, estimasi lama, terus nomor kurir ataupun nomor paket nggak bisa dilacak. Jadi gini teman-teman ya, balik lagi ke menu live chat. Kalau ada live chat, kalian jelaskan masalahnya di situ. Kalau nggak ada ya kalian telepon. Jadi saya saranin kalau misalkan kalian mau menghubungi Aku Laku setelah pembelian, kalian tunggu itu sekitar 14 hari jam kerja. Karena percuma ketika kalian telepon udah makan pulsa, itu ujung-ujungnya pasti suruh nunggu teman-teman. Suruh nunggu. Tapi setelah 14 hari kerja, kalian bisa telepon CS Aku Laku, kalian jelaskan ini udah 14 hari jam kerja, tapi barang tidak sampai. Ya. Ataupun nomor kurir, nomor paket tidak bisa dilacak. Itu bisa teman-teman. Dan kalian tinggal ikuti step by stepnya ya. Biasanya diarahkan gitu ya. Intinya ikutin aja. Ada juga yang diarahin, udah tunggu aja. Tunggu aja. Nanti kalau emang nggak ada, uang akan dibalikin lagi. Biasanya kalau kredit kan tagihan udah muncul teman-teman ya. Tapi biasanya CS Aku Laku, kalau misalkan tagihan udah muncul, itu disarankan bayar. Jadi seandainya misalkan barang nggak datang ataupun nggak sesuai, kalian kan bisa ngeretur tuh, dan uang kalian juga bisa balik lagi. Misalkan udah cicilan juga, cicilannya bisa balik lagi, kayak gitu. Jadi intinya Aku Laku itu aman. Menurut saya aman. Saya pengguna udah lama banget. Dulu saya pernah kebobolan, disalahgunakan ya karena bikin tutorial kayak gini. Jadi kata sandi login gitu ya. Kalau sekarang kan login kata sandi di handphone baru itu susah teman-teman. Ada kode verifikasi wajah. Saya kalau misalkan login di handphone baru pakai akun saya, pasti itu ada verifikasi kayak muka, terus mata gitu. Jadi emang sulit untuk diaktifkan di handphone lain. Kalau yang tahu kata sandi kita ya. Tapi kalau kalian udah kasih kode OTP itu gampang banget loginnya. Kayak gitu. Oke, mungkin cukup itu aja sih. Kalau misalkan kita mau sharing, saya sarankan sharing di user Aku Laku sharing permasalahan. Di situ ada grup khusus Aku Laku. Dan kalau misalkan kita mau sharing aja juga di kolom komentar ya. Oke, misalkan banyak kekurangan mohon dimaklumi aja ya. Mohon bantuannya untuk subscribe, like dan juga komen. Terima kasih banyak. Salam dari Asrorudin.